Okay, good afternoon, Bapak Ibu. Okay, today our topic supposed to be numerasi, but because of the CGT need this time, so we give to them for the sesi about the apa namanya itu budaya positif ya. Sharing about the budaya positif. Okay, Bapak Ibu, let's enjoy the session and Bu Yoga and Bu Fenty will guide us about the apa namanya positive culture. Okay, let's hear. Okay, good morning Bapak Ibu. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam Om Tabiku. Oke, Bapak Ibu, selamat datang di KRP hari ini. Hari ini kami berdiri di sini dalam rangka aksi nyata untuk berbagi atau diseminasi masalah tentang budaya positif. Ya, budaya positif yang mungkin akan kita terapkan di sekolah. Bukan mungkin, yang harus sebenarnya. Bagaimana caranya supaya sekolah kita ini apa namanya tertanam budaya positifnya. So, apa saja sih hari ini yang akan kita bahas? Yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, hukuman versus penghargaan, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita mulai yang pertama. Silakan. Terima kasih Bu Febri, mohon izin Bu Febri supaya kita sedikit icebreaker ya. Oh, silakan. Oke. Kita baru saja selesai mengajar, kita icebreaker dulu dengan senam otak, sederhana saja. Seperti ini salah satunya ya. 1, 2, 3 ya. Seperti ini. Bukan begini-begini ya Bapak Ibu, tapi begini. Ya, siap. Kita sambil nyanyi. 3, 2, 1. Lula 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 la lula 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 la lula 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 la lula lula. Yang kedua, kita yang kanan kita gulung ke luar, yang kiri tangannya kita gulung ke dalam. Pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Lula 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 la lula 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 lula. Lagi Pak. Lula 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 la lula lula lula. Terima kasih Bapak Ibu sedikit icebreaking saya. Terima kasih sebelumnya atas kehadirannya pada saat ini. Yang pertama-tama yang akan kita bahas mengenai budaya positif yaitu paradigma perubahan. Ya, apa itu paradigma perubahan? Bapak Ibu, ada seorang profesor, ada seorang peneliti yang bernama Dr. William Glasser yang mengutarakan suatu teori tentang namanya control theory. Kemudian teori itu berkembang menjadi choice theory, ya, choice theory. Nah, dalam pada itu dia meluruskan tentang hal yang salah, miskonsepsi tentang makna kontrol. Selama ini kita memandang bahwa hubungan kontrol dengan murid, bahwa guru yang punya kontrol ada seperti ini. Yang pertama kesalahan itu adalah pertama, ilusi guru mengontrol murid. Apa itu? Ilusi guru mengontrol murid yaitu kita mengontrol murid, tetapi pada dasarnya murid itu yang memberikan diri yang memang aku mau dikontrol oleh guru. Tetapi ada jangka waktu tertentu dia akan kendor dan lepas. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Grafiknya adalah dengan bahasa saya yaitu kita mempengaruhi murid, memberi pengaruh. Kita memberi pengaruh-pengaruh, tetapi efeknya murid menjadi ketergantungan dengan kita. Yang miskonsepsi yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah akan menguatkan karakter. Biasanya guru memberikan dengan suara yang lembut sehingga anak
kita kritik sehingga dia merasa bersalah, kita menganggap bahwa dia terkontrol nih. Ternyata selesai itu lepas. Yang miskonsepsi yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dengan memaksa itu terus terang jujur saya lakukan pada anak saya. Kita suka memaksa ya. Awas, kata-kata seperti itu kan. Awas deh ya, kalau lama-lama awas seperti itu ya, mengancam, memaksa. Dengan kontrol itu akan terjadi. Tetapi akibatnya adalah terjadi ada kerenggangan hubungan, permusuhan. Itu yang dari Mr. William Glasser. Nah, perubahan paradigma apa yang membangun kontrol biasanya dari stimulus respon versus teori kontrol. Bapak Ibu bisa lihat. Contohnya, untuk stimulus respon realitasnya adalah kebutuhan kita sama nih, tetapi untuk teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Dari teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi ternyata dari teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal dari sudut teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Dari teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu saya bisa mengontrol orang lain. Dari teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dari stimulus respon yang ada, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ternyata dari teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dari stimulus respon, model berpikir menang atau kalah nih. Dari teori kontrol, model berpikir menang. Silakan Ibu. Materi selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Sebelum saya tampilkan slide-nya, Bapak Ibu siapa tahu ada yang ingin mengutarakan disiplin itu apa sih sebenarnya? Silakan Pak Ibu. Apa sih sebenarnya disiplin? Ya, silakan Bu Dian. Taat pada aturan. Taat pada aturan. Terima Ada lagi kasih Bapak Ibu? jawabannya. Apa ya disiplin itu? Ini SCM nih. Wah, Disiplin. Bu Mary, apa itu disiplin Bu Mary? Disiplin perilaku yang taat pada aturan, yang memiliki manajemen yang baik. Manajemen yang baik. Manajemen diri ya Bu ya. Nah Bapak Ibu, sebenarnya disiplin positif itu apa sih? Sebenarnya disiplin itu awalnya berasal dari bahasa Latin yang yaitu disiplina, yang artinya itu sebenarnya belajar. Nah, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Emang tujuannya sebenarnya kepatuhan ya sebenarnya. Tapi kecenderungan umum yang menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan sekarang itu kita beranggapan ketika ada kata-kata disiplin sepertinya udah wah gitu ya. Wah gitu, tidak nyaman nih, pasti saya akan dipaksa nih gitu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin positif itu adalah penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini mungkin yang bahasanya kita masih asing. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Selanjutnya, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dan bukan paksaan, pujian, adat dan dukungan. Jadi kalau disiplin tadi kesannya itu seperti intimidating ya, intimidating. Nah kalau di sini disiplin positif itu dia lebih ke motivasi internal yang tumbuh. Jadi ketika mereka melakukan disiplin itu tumbuh dari diri mereka, tapi bukan karena paksaan. Nah nilai-nilai kebajikan yang dimaksud itu apa sih? Nilai-nilai kebajikan itu menurut profil pelajar Pancasila yang seperti yang sudah kita tahu ada 5. Yang pertama berarti beriman dan bertakwa. Kemudian kedua mandiri. Ketiga Pak Henry Kritis. bernalar kritis. Bu Vita nomor 4 berkebinekaan global. Pak Rey yang kelima Gotong royong. gotong royong.
Luar biasa. Nah ini makna kebajikan menurut profil Pancasila, sedangkan menurut The Virtue Project itu sebenarnya banyak sekali. Mungkin kalau bahasanya lebih mudah diserap dalam bahasa ini, jadi peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan dan lain-lain. Jadi banyak sekali sebenarnya ya nilai-nilai kebajikan. Silakan boleh yang selanjutnya apa sih? Terima kasih Bu Febri. Kalau boleh saya menambahkan bahwa nilai-nilai kebajikan itu sifatnya universal. Apa maksudnya universal? Semua bisa menerima dan memahami hal tersebut. Ya. Terima kasih Bu Febri. Nah, dari apa yang disampaikan saya Bu Febri itu berkelanjutan mengenai hal berikutnya, yaitu bahwa setiap perilaku yang dilakukan manusia memiliki tujuan. Bukankah demikian? Nah, ternyata ada motivasi yang melatar belakangi seseorang untuk berperilaku. Yang pertama, silakan dibaca Pak Imam. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terima kasih. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, silakan dibaca Ibu Lucy. Untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang ketiga, silakan dibaca Bu Dian. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Iya, terima kasih. Menurut Dian dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, inilah 3 motivasi yang melatar belakangi manusia untuk melakukan suatu tindakan atau berperilaku. Silakan selanjutnya disampaikan. Menambahkan sedikit. Sebenarnya nomor 1 dan nomor 2 ini motivasi yang ditimbulkan dari eksternal ya, betul. Jadi dari hukuman, takut dapat hukuman, terus yang kedua itu berdasarkan kalau kita dapat imbalan baru kita lakukan, dapat penghargaan baru dilakukan. Jadi itu motivasi dari luar. Sedangkan yang ketiga ini motivasi dari Internal. dari dalam. Nah, tujuan kita itu mau ke situ. Gimana caranya Bapak Ibu supaya siswa kita itu timbul motivasinya dari dalam, tidak lagi karena penghargaan atau karena hukuman dari dalam. Sepertinya lebih enak ya Bu Fendi ya, kalau kita memiliki siswa yang sudah timbul motivasi dari diri sendiri, bukan begitu tadi. Oleh sebab itu mari kita simak selanjutnya. Lanjut ya, Kasih saya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita akan melanjutkan materi kita tentang kebutuhan dasar manusia yang masih berhubungan dengan latar belakang dari suatu manusia berperilaku. Bahwa ketika manusia berperilaku di latar belakangi oleh kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ada 5 kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk kesenangan. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan penguasaan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Apakah ada pertanyaan dari definisi diksi ini, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang? Apakah cukup dimengerti? Cukup dimengerti ya? Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, saya bagikan dan kemudian dibagikan sedikit soal kasus tentang kebutuhan dasar manusia. Silakan Bapak Ibu isi di bagian yang kosong. Kira-kira dari kasus yang tertulis, kebutuhan apakah yang ingin dipenuhi? Oke, kita akan diskusi besar ya Bu Nanti ya. Iya, betul. Oke, semua dibaca Pak Hotman untuk kasus yang pertama. Kasus kebutuhan dasar manusia yang pertama, Ibu Ambar. Dibaca Pak. Ibu Ambar, guru wali kelas ada 2 kelasnya. Guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan?
Menurut Anda, kira-kira apa alasan Dodi melakukan hal itu? Silakan Kandi. Oke, jadi apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Dodi melakukan hal tersebut? Jadi kira-kira dari 5 itu apa yang Bapak Ibu? Bertahan Ibu. Tepuk tangan buat Bapak. Terima kasih. Untuk yang kedua silakan kasusnya dibaca Ibu Neti. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada dikurangi gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, ya, bila Anda berada dalam posisi ibu lagi dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari ini. Jadi kita akan menganalisis tabel yang ada di situ Bapak Ibu. Tabel yang pertama, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. kebutuhan apa Bapak Ibu? Setuju? Kebebasan atau kesenangan? Tapi bersenang itu karena senang, dia bukan karena bebas. Ketika dia bisa berekspresi, maka dia akan merasa Senang. senang. So, kita sepakat kesenangan. Setuju nanti? Ya. Selanjutnya, ibu guru tidak menyapa hari ini. Padahal kejepit rambut baru. Kasih sayang dan menerima. Jadi pengen diakui ya Bapak Ibu. Jepit baru. Oh iya. Mahal paling 100 juta kasih sayang. Ya. Berikutnya, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Betul. Aku bosen. Nah, jadi apa ini? Mana yang salah? Yang mana kira-kira? Guru sini kira-kira yang mana jawabannya ya? Aku bosan, itu yang kita garis bawahi. Kebebasan. Betul sekali. Kebebasan. Lanjutnya, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Apa kira-kira? Aku sebel gambarku nggak rapi. Ibu guru semakin ketemu. Betul sekali, penguasa. Dia pengen diakui, Bapak Ibu. Iya. Pengen diakui bahwa tidak pengen dilihat. Betul sekali, penguasa. Penguasa. Silakan dibaca selanjutnya Pak Imam, kasus ketiga. Tahun ini Dimas sedang berusia 17 tahun. Dia senang sekali kekayaannya mulai mengadakan dan namanya mobil. Setiap hari depan dia berlatih menyetir. Dia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya dia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Jika jawaban Dimas adalah seperti ini, bukan apa yang ingin dia penuhi. Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira apa ya Bapak Ibu kebutuhan ini dipenuhi? Bebas. Penguasaan. Ya. Yang berikut, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Biar bisa jalan-jalan naik mobil dengan teman-temanku. Bebas. Bebas. Bisa dua ya Fred? Aku bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Diterima. Rasa diterima, betul. Rasa diterima sama teman-temannya. Yang ketiga Bapak Ibu, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Kebebasan. Menyetir mobil itu seru. Betul. Tepuk tangan buat semuanya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi semuanya benar-benar memahami ya, Bu, ya. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Ada 5 kita mesti ingat ya. Dan itu yang harus kita cari tahu dari murid kita. Ketika mereka berperilaku, kita harus tahu ini mereka butuh apa di balik. Silakan selanjutnya Ibu Fepi. Luar biasa. Hukuman versus penghargaan. Nah, Bapak Ibu saya akan kasih ini. Misalnya ini saya
saya akan mengajar di kelas. Kemudian saya meminta siswa-siswa saya itu untuk baris line up yang rapi, one by one masuk ke kelas. Ternyata siswa-siswa ini semua masuk secara tidak beraturan, pengen kita duluan, karena di dalam itu ruangannya lebih dingin daripada di luar. Nah, untuk menangani hal tersebut, saya memberikan reward kepada siswa yang masuk dengan teratur. Nah, dengan begitu lama kelamaan, siswa setiap pelajaran saya selalu masuk dengan berbaris dulu yang rapi, masuk one by one, satu persatu. Gitu. Dan kebetulan saya sakit, Bu Yoko masuk ke kelas saya. Karena Bu Yoko tidak tahu kebiasaan yang saya berikan dengan memberikan penghargaan kepada siswa, reward kepada siswa, siswa masuk ke kelas dengan tidak teratur. Karena Bu Yoko tidak memberikan reward, tidak memberi penghargaan. Nah, dari masalah tersebut Bapak Ibu, kira-kira apa sih yang melatar belakangi perilaku siswa tersebut? External reward. Penghargaan, motivasi. Karena tadi diberi penghargaan dulu, baru mau masuk dengan rapi. Nah, kira-kira Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu dari kasus itu, apakah penghargaan itu baik untuk siswa itu? Tidak baik. Kenapa Bu Pak? Karena pas tidak ada ininya nanti dia kecewa, tidak ada rewardnya, pas lupa gurunya bawa jadi kecewa nanti. Iya, karena kalau misalnya hari itu saya tidak memberikan reward, siswanya akan kecewa. Mereka datang dengan menunggu reward. Kalau tidak diberi reward, mereka tidak melakukannya. Nah, sebenarnya apa sih bedanya hukuman sama reward? Sebenarnya hukuman sama reward itu atau penghargaan itu sama-sama cara mengontrol perilaku manusia, di mana sama-sama metode untuk menghukum siswa kita sebenarnya. Bedanya kalau hukuman itu diberikan secara tidak terencana, tiba-tiba, terus hukuman itu dapat berupa fisik ataupun verbal. Nah, sementara kalau penghargaan itu lebih bahasanya mungkin lebih apresiasi itu lebih halus, tapi sebenarnya itu sama-sama hukuman. Tidak ada bedanya antara hukuman dan penghargaan. Kemudian Bapak Ibu, apa sih efek penghargaan? Ini berdasarkan penelitian si Alfie Points, ada beberapa efek penghargaan. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya ini pasti akan efektif untuk siswa kita. Kita tidak terbiasa memberi penghargaan, sekalinya kita memberi penghargaan, siswa akan langsung melakukan hal yang kita inginkan. Tapi efek jangka panjangnya, seperti yang tadi Pak Hotman sampaikan, jika kita tidak memberikan penghargaan, maka perilaku siswa akan berhenti. Ya ini. Minta tolong angkat. Bukan, udah diangkat Pak. Nah, sedangkan penghargaan itu tidak efektif karena semakin kita memberi penghargaan, maka siswa tersebut tidak akan melakukan apa yang kita mau atau tidak akan melakukan tindakan yang benar jika kita tidak memberikan penghargaan. Penghargaan juga merusak hubungan. Maksudnya gimana nih? Penghargaan merusak hubungan. Kecenderungannya di kelas itu ketika siswa yang satu mendapatkan penghargaan, maka siswa yang lain ini akan cenderung iri. Kok saya nggak dapat? Bisa jadi mereka akan bermusuhan. Mungkin saja ini juga terjadi sama siswa-siswa kita, Bapak Ibu. Bisa diamati. Mungkin kalau siswa yang ini selalu diberi penghargaan, siswa yang ini selalu disanjung-sanjung, maka siswa yang lain juga tidak akan suka dengan siswa yang selalu kita perlakukan, kita kasih reward terus. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, dan penghargaan mematikan kreativitas. Tiga-tiganya ini sebenarnya ketika kita memberikan penghargaan terhadap sesuatu, misalnya siapa yang bisa jawab duluan, maka akan edukasi ini. Maka siswa
diri mereka sendiri. Begitu. Selanjutnya, nah ini posisi kontrol. Berdasarkan hal-hal tersebut tadi, penghargaan atau hukuman yang kita berikan, maka kita itu sebagai guru dibagi menjadi beberapa posisi kontrol. Ada di mana sih kita? Di posisi yang mana kita sekarang berada? Kalau saya pribadi, saya pernah mengalami semua posisi kontrol. Saya pernah berada di posisi penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan sekarang belajar lagi untuk menjadi posisi manajer. Karena kita manusia itu berkembang. Itu kenapa kita di sini Bapak Ibu belajar bersama gimana caranya kita meningkatkan kualitas diri supaya kita tidak lagi ada di posisi penghukum. Gitu. Nah, posisi penghukum ini biasanya ciri-cirinya nada suaranya itu tinggi, bahasa tubuhnya itu matanya melotot, maka pokoknya buat saya. Bisa saya pintar ya. Seperti Dia menunjuk melengkapi. Biasanya hukumannya fisik ataupun verbal, dan biasanya hukuman yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan. Jadi tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi. Apa yang dilakukan dengan apa yang diberikan tidak ada sangat bersenang. Siswa terlambat hukumannya laporan 10 kali. Membuat merasa bersalah. Jadi nada suaranya ini memelas, halus, dan bahasa tubuhnya itu merapat pada anak. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang ketiga itu posisi teman. Nada suaranya itu ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya juga merapat pada anak. Jadi lebih kayak merasa siswa kita ini teman kita. Kemudian posisi pemantau ini nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal dan bertindak berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi langsung to the point. Mungkin ini yang sering kita lakukan ya. Mungkin. Jadi gue nggak salahnya apa? Terlambat. Jadi konsekuensinya apa? Gitu. Jadi tanpa basa-basi lagi. Kemudian posisi manajer ini nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap perilakunya dan menemukan solusi dari masalah. Nah, Bapak Ibu, untuk mempelajari posisi tersebut Ada video untuk memperjelas posisi apakah peran. Kenapa saya harus pilih lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar terlambat lagi. Kamu kenapa terlambat, Tuhan? Bisa, Bu. Ya, sembari
Ibu Fendri menyiapkan yang ini videonya. Tadi baru saja muncul dua posisi kontrol. Yang pertama posisi mengukur, karena yang kedua posisi kontrol. Ya. Sebelum kita lanjutkan, kita explain dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita akan berdiri, kita akan banana dance. Supaya nggak ngantuk, ya. Posisi kontrol berikutnya. Kalau kita makan pisang, kita kupas dulu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita tidak langsung makan, kita potong. Seperti ya, banana dance. Kita kupas banana. One, two, three, peel. Banana, peel. Banana, peel. Banana, peel. Banana, cut. Banana, cut. Banana, cut. Banana, cut. Banana, peel. Eat. Banana, eat. Banana, eat. Banana, eat. Banana, kenyang. Shake. Banana, shake. Banana, shake. Banana, shake. Berarti kalau kita buang, boom. Banana, boom. Banana, boom. Banana, boom. Banana, itu ya. Jangan lupa, biar tidak ngantuk. Selanjutnya, posisi teman kita ulang supaya jelas lagi. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Selamat pagi Bu. Nah Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan
orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk Itulah contoh Bapak Ibu. Mungkin ini sinarnya udah nggak asing ya menurut kita ya. Karena udah beberapa dari Bapak Ibu sudah pernah menonton video ini. Dari penonton video ini saya pribadi sih, saya dulu ya. Mungkin Bapak Ibu dulu kali ya sharing. What do you think Bapak Ibu? Bapak Ibu. Setelah kita menonton video ini, kira-kira apa sih yang ada di benak Bapak Ibu sekalian? Naren hebat. Naren hebat. Bisa jadi ketua posisi ya. Bu, Banan, silakan. Menurut Ibu gimana setelah mempelajari setelah menonton video ini? Kalau saya pribadi ya, Bu, saya melihat seperti diri saya jadinya. Ada di teman. Di teman. Gitu. Terima kasih. Guru sini mungkin Apa ya? Ya kadang-kadang melakukan 5 hal itu semua ada gitu. Kadang teman, kadang penghukum juga. betul. Saya pribadi juga seperti berkata pada diri sendiri. Sebenarnya ketika melihat contoh pertama sampai contoh kelima itu kadang-kadang diri sendiri ketawa-tawa sendiri. Oh iya ya, saya pernah begitu ya. Demi Ibu, tolonglah. Siapa Ibu ini? Itu Bapak Ibu contoh posisi kontrol. Nah, saya di sini punya beberapa kalimat. Saya ingin Bapak Ibu bekerja berdasarkan kelompok. Itu karena hanya 5 orang. Kelompok ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. Kita bagi 5 berarti 3 orang. Silakan Bapak Ibu berkelompok 3 orang, 3 orang. Silakan yang punya kertas. Belum ada. Nah, saya minta silakan Bapak Ibu pelajari kalimat-kalimat yang terdapat pada tabel-tabel tersebut, kemudian analisis tabel mana yang menyatakan guru sebagai posisi penghukum, posisi teman, posisi membuat merasa bersalah, atau pemantau dan lain-lain. Per tabel atau per kalimat, Bu? Ini kan ada kan di sini.
Peraturannya apa? Bapak ya, ini teman. Oh ini berapa? Silakan Bapak Ibu tempel jawabannya di depan. Ini Bu, kalau nomor satu, tabel satu, tabel dua ya. Tabel satu posisi apa, tabel dua posisi apa? Ya, kelompoknya satu lebih kelompok dia. Terima kasih. Iya. Ini, oh ini gitu kan? Silakan berikutnya. Balik kali ya? Di tempat tadi juga boleh ya? Boleh. Iya, boleh iya. Ya, aduh. Yang pertama itu sebagai penghubung, kedua itu sebagai pemantau. Kenapa dijelaskan? Kenapa sih yang pertama itu penghubung? Kalau penghubung itu apa ya? Ada menghargai gitu loh. Tapi yang kurang saya apa awas? Itu ada kata-kata kuncinya? Awas. Ya. Terus kalau pemantau itu dia sudah langsung to the point gitu. Kamu terlambat 15 menit, terus konsekuensinya udah tahu kan harus ngapain. Nah, itu jadi nomor 2. Terus yang nomor 3, membuat rasa bersalah ini. Itu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu kan membuat siswa itu jadi rasa bersalah. Yang keempat itu manajer di apa itu kembalinya keyakinan kelas gitu, sama yang di apa kalimat ketiga apa jika kamu yakinnya apa kamu bersedia memperbaiki, nah itu bahasa kita.
halus ya. Yeay. Dimas sebagai teman, ayolah bantu Bapak ya, kita kayak bahasa dengan teman. Oke, sudah dikasih ya. Kita mau lihat posisi yang mana yang menunjukkan kalimat-kalimat pada tanda-tanda yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Nah, sementara menurut Bapak Ibu kita itu layaknya berada di posisi mana sih Bapak Ibu? Seharusnya The best. Seharusnya, tapi saya yakin ya kembali lagi manusia itu berproses. Kita saya yakin perlahan kita dapat berubah ke arah yang lebih baik. Next, silakan Bu Dokter. Ya, Bapak Ibu terhormat, tentu saja kita melihat posisi kontrol sebagai evaluasi dari diri kita. Saya pun demikian pernah melakukan 5 posisi kontrol tersebut. Dan yang paling ideal adalah yang posisi manajer. Tadi kita melihat dari kasus video Naren, pada contoh video kasus manajer, Ibu guru menanyakan tentang masalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Sebetulnya apa sih itu keyakinan kelas atau sekolah? Yang hari ini harus dibahas. Mengapa? Karena di dalam menjalankan posisi kontrol manajer, hal ini yang harus diangkat ya Ibu ya. Nah, langkah kita biasanya kita sudah lakukan dengan Bapak Ibu waktu awal tahun ajaran, yaitu membuat kesepakatan di kelas, maksudnya. Ya. Tetapi saya pribadi juga masih lupa ketika saya mungkin menerapkan posisi kontrol manager tidak membawa kesepakatan yang sudah kita buat bersama murid-murid di kelas. Nah, ini penting sekali. Mengapa? Karena itu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid. Nah, langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang pernah kita lakukan, kita ingat kembali, yaitu pertama, meminta murid memberikan pendapat peraturan yang ingin disepakati. Yang kedua, mencatat peraturan di tempat yang dapat terlihat. Kita bisa tampilkan di kelas ataupun di chalkboard. Yang ketiga, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Seperti contoh, tidak berlari-lari di kelas. Itu negatif bukan? Kita akan jadi yang positif bagaimana kira-kira? Terima kasih, berjalan perlahan di kelas, seperti itu. Lalu yang keempat, menemukan nilai kebajikan atau keyakinan dari peraturan. Seperti tadi kita sudah membahas kebajikan yang sifatnya universal. Umpamanya, berjalan di kelas, itu kira-kira nilai kebajikannya apa ya? Apakah kesehatan? Apakah kebahagiaan? Betul, terima kasih Pak Imam. Nilai kebajikannya adalah menghargai orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggabungkan beberapa peraturan sejenis menjadi nilai kebajikan yang sama. Jadi kita sortir ya. Yang keenam, meninjau ulang nilai kebajikan atau keyakinan kelas bersama-sama. Yang ketujuh, menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas. Kalau di kelas saya kelas 12A itu cap tangan. Bapak Ibu bisa lihat di kelas saya 12 ada tangan yang paling besar, jangan saya. Lalu yang ke-8 yaitu menempel keyakinan kelas di tempat yang terlihat. Mudah-mudahan masih ada di kelas masing-masing. Itu tentang keyakinan kelas. Demikian Bapak Ibu silakan menambahkan. Nah, keyakinan kelas ini ya, tadi ada di poin meninjau ulang nilai kebajikan atau keyakinan kelas bersama-sama dan menyetujuinya dalam menandatangani. Perlu digarisbawahi bahwa Bapak Ibu ini pastikan keyakinan kelas yang dibuat ini tidak memaksa siswa, jadi berdasarkan persetujuan siswa dan memang benar-benar timbul dari motivasi mereka sendiri. Mereka kira-kira inginnya apa, itulah yang disepakati. Nah, ketika misalnya tidak ada nilai-nilai yang tidak disepakati, bisa dibicarakan atau bahkan ya sudah tidak dimasukkan ke dalam nilai keyakinan kelas.
yang digunakan untuk mengaplikasikannya, yaitu dengan metode segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Nanti akan lebih jelasnya, kita akan tampilkan contohnya. Jadi kalau tadi posisi kontrol kita yang paling baik itu adalah ketika kita memposisikan sebagai manajer. Nah di sini langkah-langkahnya seperti apa supaya posisi tersebut tersampaikan dengan baik, apa yang ingin kita gali dari siswa juga tersampaikan, dan nilai-nilai yang harus tumbuh itu juga tergali. Nah ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Pertanyaannya biasanya seperti apa ya? Biasanya kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, jadi tidak apa-apa, silahkan diceritakan. Wajar kok kalau orang-orang kalau kamu melakukan kesalahan. seperti itu. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Seperti ini misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini, ya kan? Kemudian keyakinan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa? Sesuai dengan tindakanmu. Seperti itu. Jadi tadi dari tahap tersebut menstabilkan aman Bu ya. Menstabilkan identitas itu sebenarnya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Tadi dalam apa sih Bu? Kamu melakukan kesalahan. Wajar, begitu ya. Wajar. Pasti melakukan kesalahan. Ibu juga pernah kok. Jadi kita yang tadinya merasa gagal itu merasa positif lagi. Oh nggak apa-apa kok, saya melakukan kesalahan. Karena ini sesuatu yang wajar. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah itu mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Jadi dia harus tahu kenapa sih tadi alasannya dia melakukan kesalahan itu apa. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai tadi ya, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak-anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi setelah anak menyadari kesalahannya apa, kita ajak anak-anak untuk menyadari sebenarnya nilai-nilai apa yang tidak sesuai dengan kesalahannya. Gitu ya. Oleh sebab itu, keyakinan kelas perlu dibuat supaya anak dengan ditanyakan keyakinan apa yang dalam hal ini kamu langgar, dia merefleksikan kembali, loh, aku kan ini yang buat, kok aku yang langgar juga ya? Seperti itu Bapak Ibu. Itulah yang merangsang untuk timbul motivasi intrinsik. Nah, Bapak Ibu, setelah ini kami akan menampilkan video yang sebenarnya kami buat sendiri. Kalau tadi adalah video yang disiapkan oleh pemerintah mengenai posisi kontrol. Tadinya pengumuman ya, cuma waktu tidak cukup. Nah, sekarang kami akan menampilkan video. Azaroh Maurin, Ibu baru saja dengar laporan dari guru bahasa Inggris. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang Ibu bisa bantu? Apa sih yang terjadi? Iya Bu, kemarin saat pelajaran bahasa Inggris kita makan coklat di kelas dan ketahuan Pak Imam. Ada lagi informasi yang mau kamu tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya Bu. Tapi kan saya tidak boleh menolak rezeki yang diberikan Mauren Bu. Jadi saya ambil. Tapi apakah kalian tahu bahwa kalian dalam masalah? Iya Bu. Baiklah, Ibu di sini bukan untuk cari siapa yang salah. Ibu di sini untuk cari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Iya Bu, saat itu kami lapar sekali. Iya, setelah pengambilan nilai renang Bu. Iya, Ibu tahu kalian pasti lapar setelah renang. Tetapi kalian pasti menyinggung orang lain itu, sehingga kalian sekarang dalam masalah. Iya Bu.
Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan dari 8 pilar karakter kita. Appreciation and respect to others. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan sekolah. Kita kembali saat kalian makan di kelas dan ketahuan Pak Imam. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain? Tidak. Menurut Ibu, ada saat makan yang tepat tanpa meremehkan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya. Sebelum kita dihormati orang lain, apa yang harus kita lakukan? Menghormati orang lain terlebih dahulu. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Meminta maaf kepada Pak Imam dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Kami juga akan mengingatkan teman-teman kita untuk tidak makan di kelas saat belajar dan juga briefing dengan wali kelas. Dengan mengikuti praktek ini, saya pun juga belajar bagaimana melakukan proses restitusi dalam langkah-langkah ini dan posisi manajer. Bapak Ibu sekalian, kita melakukan studi kasus satu saja begini. Berdiskusi bersama kelompok, saya akan bagikan 5 kasus di mana masing-masing kelompok akan mendapatkan kasus yang berbeda. Saya juga akan memberikan clue di sini. Kira-kira kalimat-kalimat apa yang digunakan dalam setiap posisi kontrol? Dalam melakukan restitusi. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu akan membuat apa ya, skenario. Itu ada skenarionya. Jadi Bapak Ibu akan melengkapi dengan membuat apa ya Bu? Skenario. Dialog. Kemudian kita akan mempraktekkan yang bersama. Selasa siang Pak Andi tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Indonesia di kelas 11. Jadi contoh pertanyaannya yang bisa menjadi acuan. Contoh pertanyaannya bisa menjadi acuan. Contoh pertanyaannya Buat dialognya. Nanti akan dipraktekkan di depan. Terus minta ya. Lipstick pakai masker. 5 menit ya Bapak Ibu. Lamanya 2 menit ya. kita membuat naskah. Tapi saat istirahat nanti Pak Andi memanggil Mira untuk klarifikasi. Saya tulis Bapak yang udah muak bisa mikir
Ada yang sudah selesai? Nanti dibuat buku Bu, pada pintar bikin ceritanya. Sebenarnya kalian sudah selesai ya? Belum lagi ngarang. Tidak tidur. Dengan melakukan seperti itu, ini kenyamanan di kelas jadi terganggu.
Memang kalimatnya itu memang dibatasi. Oke, Bapak Ibu sepertinya sudah selesai Pak Lagi? Masih panjang. Nah, ini ngomongnya udah selesai, ini ngomongnya Pak Warman. Kita satu bertindak sebagai guru dan satu bertindak sebagai siswa. Iya, betul. Namanya boleh diganti Pak kalau jadi perempuan. Silakan Pak. Di bahasa di tempat sendiri boleh ya? Oh boleh. Agak keras Pak, saya Pak. Yang keras siapa yang harus berdiri? Berdiri. Tahu dia mana? Salah dia. Ayo berdiri dulu. Ya boleh. Jangan dipakai perempuan ya. Tetap Perempuan saja. Cinta sudah masuk. Cinta Udah masuk itu. Cinta tahu tidak mengapa dipanggil kemari? Tidak Bu, saya suka bercermin dan pakai lipstik. Saya tahu Bu, saya suka bercermin dan pakai lipstik. Padahal masih pandemi. Saya paham. Semua orang ingin tampil cantik. Pasti kamu punya alasan kan mengapa melakukan itu? Saya ingin tampil menarik Bu. Itu biasa saya lakukan dulu sebelum pandemi. Oh gitu. Keyakinan apa yang kamu langgar dengan melakukan hal tersebut? Kelas menjadi gaduh dan terganggu. Kedepannya saya tidak akan melakukannya lagi di sekolah supaya tidak menjadi pusat perhatian yang mengganggu. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Ya Allah. Itu bisa kedua loh Pak. Kriting. Baiklah Sinta, saya yakin Sinta akan melakukan dengan baik. Terima kasih Sinta, silakan kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran. Bapak akan menunggu Sinta melakukan yang terbaik. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jangan bayar ya Pak kalau sesuanya begitu ya. Ngeri dan ngeri. Sebagai teman. Bapak Ibu, ini juga yang mungkin saya alami ketika Bapak Ibu juga tuliskan skrip ya. Kita itu belajar, karena dalam proses belajar pasti awalnya kita masih merasa kebingungan. Ini kapan nih kita harus masuk ke dalam posisi menstabilkan identitas? Kapan kita masuk ke posisi validasi tindakan yang salah? Dan kapan akhirnya kita menanyakan keyakinan? Tapi menurut saya dengan belajar, dengan menyiapkan, membuat studi kasus seperti ini, kemudian sering membuat dialog, itu akan terbawa ke dalam diri kita dan jadi terbiasa. Gitu loh Pak, menurut saya ya. Karena mungkin kalimat ini kan asing buat kita. Kalimat-kalimat saya rasa, saya yakin juga Bapak Ibu pernah melakukan restitusi. Hanya saja mungkin kita tidak tahu ini sebenarnya langkahnya apa. Ini langkah seperti apa, dan bisa jadi bahasanya agak sedikit berbeda. Ya, juga jatuh. Oke. Ini sudah selesai. Sudah, Bu.
Bapak Ibu terhormat, kita sudah ada penghujung acara KIP kita saat ini. Dan kami berharap apa yang kami berikan ini bermanfaat dan dapat kita terapkan untuk anak didik kita. Kami mohon umpan balik, satu orang mungkin dipersilakan menyampaikan pendapat dari apa yang sudah kita lakukan pada sore hari ini. Pak Amir, silakan. Selamat sore. Kepada Ibu Peggy dan Ibu Yoga, sebuah inspirasi baru bagi kami bahwasanya bagaimana kami melakukan siswa ketika mereka mempunyai kendala. Saya anggap kendala karena kesalahan yang mereka buat itu sebuah langkah yang harus diperbaiki. Saya pikir ketika resolusi ini diterapkan, mereka akan berkembang sesuai dengan sesuai dengan perkembangan pola pikir dan masanya. Kalau kita menerapkan langsung hukuman dan langsung konsekuensi misalnya ini tanpa berkomunikasi, tanpa diskusi, bisa jadi ada efek di belakang yang kita tidak tahu. Semoga kita semua bisa menerapkan. Terima kasih Pak Amir untuk referensi yang sudah diberikan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu kita tumbuhkan budaya positif di sekolah kita dengan cara beberapa hal yang tadi sudah disampaikan. Dengan memulai dari keyakinan kelas, menempatkan diri kita pada posisi kontrol yang tepat dan melakukan segitiga restitusi pada saat mengaplikasikan posisi kontrol tersebut. Mudah-mudahan dari situ muncul motivasi intrinsik dari para siswa. Demikian KIP pada sore hari, sangat kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Selesai. Selamat sore. See you for next pertemuan ya Bapak Ibu ya. Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta waktunya sejenak ya, bahwa kita perlu membuat keyakinan kelas. Nah, itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang bisa kita taati untuk ketertiban dan lancarnya berjalannya pembelajaran kelas. Setuju? Coba, ada yang punya ide kira-kira dalam pembelajaran kelas kita mau kelasnya seperti apa sih? Tolong tulis di depan ya, terus. Siapa yang punya ide? Apa kira-kira? Ini Bu, don't sleep in class. Oke, bahasa Indonesianya apa ya? Jangan tidur di kelas. Malah bisa. Ya, saat pelajaran kita tidak boleh tidur. Oh ya, tulis dulu ya, terus. Jangan tidur di kelas sampai bentar. Saya tulis dulu. Tidak berjamaah sama saja. Ayo, Rizka. Jangan mengganggu teman dan jangan ribut. Jangan mengganggu teman dan jangan ribut tentunya saat
Ya, Ibu Inta. Ingat-ingat ya. Dari blok sini ada. Jangan makan di kelas. Jangan makan di kelas. Ada pelajaran. Ya. Yang tadi jangan mengganggu teman. Jangan ribut. Jangan makan di kelas. Yang beres ini. Jangan telat masuk kelas. Telat itu apa ya? Terlambat. Terlambat, terima kasih. Jangan terlambat masuk di kelas. Jangan ribut, namanya. Jangan terlambat masuk kelas. Apalagi nak? Jangan mencoret-coret meja kelas. Jangan mencoret-coret meja kelas. Ya, terima kasih. Ada lagi nak? Jadi mungkin Salman. Oh iya, silakan. Ngobrol saat guru menerangkan. Udah tidak apa tulis dulu ya. Jangan bicara saat guru menerangkan. Khadijah silakan. Jangan membuang sampah di laci. Terima kasih. Jangan membuang sampah di laci. Coba kita 10 ya, 3. Yuri. Iya, jangan ngaca itu apa ngaca? Jangan bercermin. Coba lagi nak. Dua lagi nak. Coba 2 lagi nak. Yang belum. Mel, belajar Mel. Ya. Ketika ingin meninggalkan kelas, jangan berada di atas meja. Ya, jangan meninggalkan barang di meja saat keluar kelas. Jangan meninggalkan barang di meja saat keluar kelas. Jadi satu lagi ya. Jangan buang. Satu lagi nak, coba yuk. Ya, Carol. Satu ya Bu, ini masalah atau tidak? Ya. Bayar uang kas buat waktu. Iya. Mantap. Jangan terlambat. Jangan terlambat bayar uang kas. Kenyataannya terlambat tidak tak ada loh. Jangan terlambat. Terima kasih nak. Sudah 10. Oke. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak tidur di kelas saat pembelajaran. Jangan mengganggu teman. Jangan makan di kelas. Jangan ribut. Jangan merusak fasilitas kelas. Jangan bicara saat guru menerangkan. Jangan bercermin di kelas. Jangan buang sampah di kelas. Jangan meninggalkan barang di atas meja. Jangan terlambat kerja kelas. Ya, tadi semuanya kata negatif. Jangan. Itu enak tidak terdengar? Tidak. Sepertinya kalau ada kata jangan, malah kita tertantang untuk melakukan. Ya. Makin dilarang, makin penantang. Kira-kira kalau kita buat kalimat yang positif bagaimana? Boleh. Setuju? Setuju. Yuk. Yang nomor 1, ya, maksudnya tolong tulis ya. Sekali ya. Apa lagi kira-kira nak? Mulai di kelas. Apa ya nak? Selalu dan apa? Kalau kamu berpikir itu berarti nyawamu tidak sila, badanmu berarti utuh tidak? Tidak. Berarti kita bisa katakan utuh jadi. Bisa. Utuh dan fokus saat ada di Kelas. utuh. Berarti seluruh jiwa dan ragamu ya. Nah, kamu Saat di kelas. Berarti di luar. saat belajar di kelas. Yang kedua apa kira-kira nak? Kondusif. Jangan mengganggu teman kira-kira apa?
menjaga keguyuban, rukun, aman damai. Coba satu orang supaya jelas. Tangan saya ya. Silakan, Adit. Menjaga ketenangan antar teman di kelas. Menjaga ketenangan saat belajar di kelas. Setuju? Setuju. Terima kasih. Menjaga ketenangan saat belajar. Yang ketiga apa nak kira-kira? Makan di kelas. Positif ya. Makan saat Bila ingin makan pada saat Jadi makan saat jam istirahat. Terima kasih. Jangan ribut apa ya kira-kira? Selalu menjaga ketertiban. Ada kata lain teman? Kondusif. Iya, kondusif. Selalu menjaga kelas. Selalu menjaga kelas dalam keadaan kondusif. Yang kelima enak bagaimana? Jangan rusak pas Menjaga. Yang keenam. Yang ketujuh, Bercermin di restroom. restroom kira-kira bisa gantian ya? Jika bercermin, pergilah ke toilet. Jika bercermin, pergilah ke toilet. Jika ingin bercermin, pergilah ke toilet. Yang kedelapan, membuang sampah pada tempatnya. Yang kesembilan, memastikan sebelum apa? Sebelum meninggalkan kelas, pastikan meja bersih. Terima kasih Gio. Sebelum meninggalkan kelas, pastikan meja dalam keadaan bersih. Panjang ya. Jangan terlambat membayar uang kas berarti Berarti yang terakhir, tepuk tangan dulu dong. Ibu Rosi banyak. Ada lagi belum Ros? Tepat waktu dalam membayar. selalu. Nah, ini sudah kita ubah menjadi yang positif. Apakah lebih enak dibaca? Karena lebih positif ya, Nak ya. Nah, yuk kita lihat yuk, apakah ada yang mungkin bisa disatukan peraturannya? Tapi kita nilai dulu, kira-kira nilai kebajikan universal apa? Misalnya, kalau nilai kebajikan itu misalnya kesehatan, ketertiban, keamanan. Ini apa yang bisa dicari? Ganti teman, kasihan capek dia. Tolong, minta tolong. Yuk, nomor 1. Tolong dibaca. Selalu fokus dan lulus saat belajar di kelas. Kira-kira apa itu Nak? Nilai kebajikan. Ketertiban. Ya, ketertiban. Yang kedua Amir baca. Menjaga ketenangan saat belajar di kelas. Apa itu ya? ketertiban. Ketertiban ya. Artinya semuanya ketertiban. Amat apa? 3. Makan saat jam istirahat. Apa tuh Nak? Kira-kira.
Kesehatan. Kesehatan. Terima kasih anak-anak sudah memberikan ide, tapi sudah belum selesai. Apa nak? Disiplin. Disiplin. Oke, terima kasih nak. Yang keempat, panggilan. Selalu menjaga kelas dalam keadaan kondusif. Siapa yang kira-kira? Yang kelima, menjaga fasilitas kelas. tanggung jawab. Ya. Berikutnya, tolong dibaca, Yuli. Selalu memperhatikan guru saat guru menerangkan, menjelaskan. Menghargai. Ya, menghormati teman-teman. Yang berikut, tolong dibaca, Mel. Bercermin, pergilah ke toilet. Apa yang kira-kira? Menghargai. Kira sesuai tempatnya itu. Siapa sih? Menghargai. Menghargai bisa. Tertib. Ketertiban kita sepakat ya. Berikutnya tolong dibaca sama. Membuang sampah pada tempatnya. Kedisiplinan. Bersihan dan cinta. Berikutnya Zara tolong baca. 9. Sebelum meninggalkan kelas, pastikan meja dalam keadaan Bersih dan rapi. bersih dan Kira-kira apa ya, Nak? Kebersihan. Kebersihan dan kerapian. Terakhir silakan. Yes. Ada Bu. Selalu tepat waktu dalam membayar uang kas. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tepuk tangan semuanya. Coba dicek lagi sudah pas atau belum. Sudah. Apakah ada yang bisa disatukan atau ini berlainan? Bisa. Yang berapa kira-kira? Nomor 2 itu sama. Nomor 2 dan nomor 4. Apa lagi? Berbicara saat guru menerangkan dan jangan. Iya. Ya. Nomor 2 dan nomor 4. Baik. Apa lagi? Nomor berapa lagi? Nomor 6 itu masih bisa masuk nomor 2 juga, Bu. Iya Bu. 2, 4, 6. Bisa aja. Nomor berapa, Nak? 24 mengerjakan. Terus 4 Bu. 4 4 ya, Bu. Apa lagi? 1 dan? Atau enggak beda. Yang mana? Kebersihan itu yang nomor 9 dan nomor 8 dan 9. 8 dan 9. Ya, digabungkan. Oke, apa lagi? Oke. Udah kayak Bu. Baik, terima kasih. Bisa kita satukan. Yang dituliskan nanti kita tuliskan di kertas ya di sini. Oke, silakan dituliskan kalau bisa. Wow. Untuk nomor 2 dan nomor berapa tadi, Nak? 4. Nah, nanti kita revisi kalimatnya. Siapa yang bisa merevisi menggabungkan kalimat nomor 2, 4 dan 6? Zaki. Amin. Siapa yang bisa menggabungkan? Zaki, silakan, Nak. Menjaga ketenangan saat belajar, menjaga kelas dalam keadaan kondusif, memperhatikan guru saat guru menjelaskan. Kita jadikan satu yuk. Gimana ya? Menjaga kelas dalam keadaan kondusif dengan setuju. Apa tadi mengatakan? Menjaga dengan
menjaga jaga kelas dalam keadaan kondusif dengan selalu terima kasih Nak. Lalu Nak yang nomor ini 8 dan 9 Selalu menjaga kebersihan. Memastikan selalu menjaga kebersihan dan kerapian kelas bagaimana? Yang bawa sampah dan meja ajang ya. Selalu menjaga kebersihan kelas selama pelajaran maupun Oke, kemudian bagaimana? Kami juga satu. Selalu menjaga kebersihan kelas selama pelajaran maupun saat akan keluar pelajaran. Selalu pakai selalu Nak. Selalu memperhatikan kebersihan dan kerapian. Apakah setuju? Kalau setuju, silakan tanda tangani kesepakatan kita. Oke. Nanti Ibu akan pindahkan ke poster yang lebih baik untuk dapat ditempel sehingga tampak lebih rapi dan enak dilihat. Silakan siapa yang mau maju tanda tangan yuk. Terima kasih Kak Indonesia. Di sini ada Angel, Ampal, Dita, Rizkita, Zaki. Silakan tanda tangan. Gimana nih Bu? Ya. Tulis namamu ya. Ibu Ara. Ya, oke. Ini sementara bukti yang begini nanti Ibu buat yang diketik ya. Ini sebagai bukti bahwa kamu sudah sepakat. Ada. Mahal loh tanda tangan ini. Ya habis aja. Nah, anak-anak, kita sudah selesai membuat keyakinan kelas. Kita sudah menandatangani, berarti sudah sepakat. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan keyakinan kelas ini sehingga kelas dapat berjalan dengan tertib. Amin. Demikian anak-anak, besok Ibu akan tempel yang bagus yang sudah dibuat di poster. Terima kasih. Mari kita lanjutkan belajar. Setelah melakukan kegiatan penentuan keyakinan kelas, saya sebagai salah satu anggota dari kelas 12A merasa sangat senang karena selama proses penentuan keyakinan kelas, saya dengan teman-teman saya bersama-sama melakukan kolaborasi untuk menentukan kegiatan yang sama-sama menumbuhkan rasa tertib dan kedisiplinan selama belajar di dalam kelas. Dan setelah kita sepakat, kita bertujuan untuk menambah rasa disiplin dan tertib selama kita belajar di kelas dan tentunya menambah kesehatan dan kenyamanan juga untuk kita bersama. Sekian, terima kasih.
Thank you.